Aduh, besok harus presentasi materi bahasa Indonesia, tapi belum bikin PPT ya. Tolong buatkan materi dan PPT tentang teks argumentasi untuk siswa SMA beserta sumbernya. Wah, cepat juga ya. Materinya udah jadi, contoh soal juga udah ada. Wah, lengkap ini. Tapi kayaknya harus dicek ulang lagi deh. Takut ada yang kurang. Ini kalau memang dipakai dengan benar, sangat membantu banget sih. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Pada kali ini kita akan membahas materi terkait teks argumentasi. Adik-adik semua, Siapa? semangat! Anak sekalian, sebenarnya PPT yang Bapak lanjutkan kali ini itu Bapak menggunakan bantuan artificial intelligence. Nah, terkait penggunaan artificial intelligence dalam dunia pendidikan, sebenarnya ada isu hangat yang dikait-kaitkan artificial intelligence dengan anak SD dan SMA, yaitu pembatasan penggunaan AI di kalangan SD dan SMA itu sendiri, adik-adik. Nah, setelah kita mempelajari teks argumentasi, Bapak ingin menanyakan argumentasi kalian sebagai siswa terkait apa sih tanggapan kalian terkait isu ini. Nah, mungkin dari adik sesi sendiri. Kalau menurut saya, AI membantu banget, Pak. Kalau ada materi yang susah, saya jadi gampang memahaminya. Ya, terima kasih pendapatnya, Sasi, sangat menarik. Tapi Bapak ingin menanyakan pendapat lebih lanjut nih oleh Sofi. Menurut Sofi, pandangan ini gimana? Saya juga setuju dengan pendapat saya sih, Pak. AI bikin tugas jadi lebih cepat selesai dan bisa untuk mencari referensi dengan mudah. Kalau menurut saya, Pak, kalau digunakan dengan benar, AI bisa membantu siswa lebih kreatif lagi dalam belajar. Baik, semua pendapatnya bagus. Tapi apakah ada yang memiliki pendapat lain? Saya, Pak. Baik, silahkan bisa kasih pendapatnya. Kalau menurut saya, AI bisa bikin siswa malas berpikir sendiri, Pak. Ada benarnya juga sih. Tapi apakah ada yang ingin berpendapat lain? Saya, Pak. Menurut saya, kadang siswa cuma copy paste jawaban AI tanpa belajar dulu. Saya juga setuju dengan Syafa, Pak, karena kalau siswa sering menggunakan AI, nanti kemampuan menulis dan kreativitas siswa bisa menurun, Pak. Betul. Jadi itu semua tergantung dari bagaimana kalian menggunakan itu. Biasanya siswa-siswa atau bahkan mahasiswa itu hanya memprompt dan menyalin lalu mempastanya kepada jawaban itu sendiri tanpa dia membaca, memilah dan menentukan apakah jawaban itu benar atau salah. Berarti tergantung cara pakainya ya, Pak. Tapi
jika disalahgunakan bisa merugikan juga, Pak. Baik, menurut Bapak pendapat kalian bagus-bagus semua. Tetapi menurut Bapak sendiri, permasalahan AI dalam dunia pendidikan itu terletak tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa-siswa itu sendiri. Sehingga siswa itu selalu berpikiran bahwa AI itu tidak baik. AI itu bermanfaat buruk bagi kreativitas dan lain sebagainya. Sedangkan guru itu sendiri tidak mengajarkan bagaimana sih menggunakan AI yang baik dan benar. Jalan apa sih yang harus dilakukan oleh siswa agar dia tidak tersesat dalam menggunakan AI. Prompt apa saja sih yang bisa digunakan agar siswa itu mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Mungkin dari siswa-siswa sekalian ada yang ingin berpendapat lain. Jadi kita harus tetap berpikir sendiri ya walaupun ada AI. Betul sekali. Jadi bagaimanapun kita tetap harus bertanggung jawab terkait jawaban yang telah kita berikan terhadap tugas itu sendiri. Sehingga kita harus mampu memilahnya dan meyakinkan bahwa jawaban yang diberikan AI itu benar terkait faktanya. Sehingga apa yang kita berikan terkait jawaban itu valid ya kawan-kawan semua. Baik siswa-siswa semua, terkait inti diskusinya ada sebuah kesimpulan bahwa AI itu hanya akan menjadi alat bantu dan kegunaannya itu bergantung kepada kalian menggunakannya itu sendiri. Apakah dia akan bermanfaat baik maupun buruk, itu bagaimana kita gunakan. Tidak terlepas bagaimana guru, dosen, bahkan tingkat ahli sekalipun, dia akan bergantung kepada bagaimana pengguna menggunakan alat itu sendiri. Baik, mungkin pembelajaran hari ini cuma cukup sekian. Kita akan bertemu di pelajaran ke depan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pada video kali ini, seiring dengan berkembangnya teknologi baik itu di ranah sekolah ataupun ranah universitas, teknologi seperti AI dan juga teknologi bantuan lainnya harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti kata pepatah, bagai pisau bermata dua. Pisau itu bisa digunakan untuk memotong makanan, tapi bisa juga untuk melukai tangan. Jadi teman-teman, kita harus menggunakan teknologi dengan baik ya. Bye-bye! Ya, baik, sekian video dari kelompok 2. Jangan lupa gunakan teknologi dengan